Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam channel kami, Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan reaksi ya terhadap ucapan ya oleh Pak Rizik Syihab ya, Ketua Front Persaudaraan Islam kalau nggak salah ya, di mana beliau menyanggah atau melakukan counter ya terhadap mantan Ketua Umum PBNU Pak Said Akil Sirot ya teman-teman ya. Bagaimana menurut saya beliau kurang memahami atau kurang objektif ya ketika melihat fenomena atau ucapan dari Kiai Haji Said Akil Sirot. Nah teman-teman, bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama, nanti kita berikan reaksi terhadap fenomena tersebut. Selamat menyaksikan. Ini Profesor Doktor bilang Islam bukan agama leluhur. Leluhur lu monyet kali. Tuh profesor yang ngomong begitu mungkin turunan monyet tuh saudara. Betul? Kalau kita di sini bukan turunan monyet, betul? Unyil. Bagaimana saat ini di Indonesia? Saudara sederetan cendekiawan, profesor doktor yang ngajar di berbagai universitas, saudara seenaknya mengatakan Islam itu agama Arab, Islam itu agama pendatang, Islam itu bukan agama leluhur bangsa Indonesia. Maka itu kalau Islam mau diterima di Indonesia, Islam itu harus di-Indonesiakan, Islam itu harus dinusantarakan. Kalau Islam tidak mau di-Indonesiakan, maka Islam akan ditolak oleh pribumi Indonesia. Luar biasa. Profesor Doktor Kiai Haji 20 tahun belajar, tidak paham-paham. Ini ada Profesor Doktor Kiai Haji mimpin ormas Islam lagi. Enak betul tuh ngomong saudara. Islam itu agama Arab, jadi agama pendatang di Indonesia, bukan agama leluhur. Unyil. Dia katakan Islam itu agama pendatang. Tuh profesor suruh ngaca dulu di cermin. Lihat mukanya di kaca. Tanya dirinya, dulu ente sebelum dilahirkan dari rahim ibu ente, ente ada di mana? Di mana? Unyil. Kondisi Islam di Indonesia hari ini, bagaimana Anda menakar? Ada sebagian kelompok yang memang radikal. Ada, itu kenyataan, nggak bisa kita... Dan mereka militan dan mereka gencar. Kuatkah kita menahan? Teroris pun ada, paling radikal. Terorisme ada di Indonesia. Yang jelas jaringannya keluar, line up-nya keluar negeri. Ada jihadi, ada takfiri, ada lain-lain. Sebenarnya, karakter umat Islam Indonesia, santun, ramah, toleran, beradab, berbudaya. Agama kita dari Arab. Quran bahasa Arab, sholat bahasa Arab, Nabi Muhammad SAW orang Arab. Tapi budaya kita jauh lebih mulia dari budaya orang Arab. Contoh yang gampang aja, yang gampang. Lewat di depannya orang sedang sholat. Di sana nggak apa-apa tuh. Ya, biasa aja. Biasa aja tuh. Kita lagi sholat. Bahkan kita lagi sujud, dilangkai kepala. Kepala saya dilangkai. Di kita betapa jeleknya itu. Betapa jelek. Biadabnya kalau melewati melangkai kepalanya orang lagi sujud. Di sana biasa. Memberikan suatu tangan kiri. Terus sampai hatta orang level tinggi yang ada suatu. Saya sering ada tamu dari Arab. Ya demikianlah teman-teman ya video yang saya cuplik dari Pak Rizik Syihab ya dan Kiai Haji Said Akil Sirot ya, dimana mereka berdua salah satu tokoh ya pada organisasi masing-masing yang ada di Indonesia ya, dimana Pak Said Akil Sirot mewakili golongan Nahdiyin ya, sedangkan Pak Rizik Syihab adalah ketua yang mewakili golongan dari FPI ya, dahulu bernama Front Pembela Islam, yang telah dibubarkan dan menjadi Front Persaudaraan Islam. Nah teman-teman, seperti biasa ya yang saya lihat dari channel-channel atau ceramah beliau ya, Pak Rizik Syihab ya, ketika ada satu sedikit ya sindiran ya dari kalangan atau golongan yang lain ya, yang tujuannya mungkin demi kebaikan golongan tersebut ya, beliau menanggapinya dengan sangat frontal ya, bahkan masih
menyematkan kalimat unyil ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya Pak Haji Rhoma Irama, siapapun ya menurut saya ya, apabila ada yang menyindir coba-coba mengganggu FPI ya, akan disematkan dengan kalimat unyil ya, lebih kepada mengecilkan tokoh tersebut ya dengan sindiran unyil. Menurut saya tidak elok sih. Nah teman-teman, di sini Kiai Haji Said Akil Sirot sebenarnya sudah melihat fenomena yang terjadi pada perkembangan Indonesia ya pada dekade tahun 2000-an ya, mungkin lebih berapa tahun ya sejak ada reformasi. Memang FPI terlihat sangat kentara ya dibanding tahun-tahun sebelumnya, di mana tokoh FPI ya dan golongan itu melakukan sweeping ya yang bisa dikategorikan itu melakukan tindak kekerasan ya. Sedangkan Kiai Haji Said Akil Sirot itu lebih melihat Islam ya di Indonesia lebih kepada Islam kultural. Artinya secara kultural Islam di Indonesia itu tidak seperti itu. Nah teman-teman, apakah kita di Islam Indonesia itu beda dengan di Islam Arab Saudi, di Timur Tengah ya pada umumnya? Sebenarnya dalam pandangan kategori akademisi ya, tulisan-tulisan karya-karya ilmiah yang telah banyak beredar, memang sangat kentara perbedaannya. Di mana Islam Indonesia bukan berarti Islam yang maaf yang tanda petik ya, yang pada masa lalu dikatakan Islam yang jelek ya, karena berbeda kepada Islam Timur Tengah. Namun ada penelitian bahwa Islam di Indonesia itu merupakan Islam yang kulturalnya sangat terjaga gitu loh. Artinya benar-benar tidak terdoktrin oleh paham-paham radikalisme, paham-paham ekstremisme. Justru ya paham-paham seperti itu tidak ada sebenarnya dalam Islam di Indonesia. Nah maaf teman-teman ya, saya tidak melebar lebih jauh ya kepada kaum radikal di Timur Tengah ya. Artinya di sini hanya sebagian kecil kelompok ya dahulu ya pernah ada mungkin ya. Hingga saat ini kelompok-kelompok yang disinyalir menjadi Islam radikal itu sebenarnya sudah dikategorikan sudah punah ya, bahkan cikal bakal untuk tumbuh kembang itu nyaris sudah tidak ada. Ini saya khususkan yang radikal teman-teman ya, yang ekstrim atau fundamentalis lah. Nah apakah FPI kategorinya Islam seperti itu ya? Sebenarnya bisa aja kita sematkan apabila mereka ya Pak Rizik Syihab dan golongan melakukan tindak-tindak kekerasan. Nah indikasinya apa teman-teman? Kita bisa lihat bagaimana manuver Pak Rizik Syihab ya selama ini di negara Republik Indonesia. Bagaimana pandangan beliau terhadap pemerintah, bagaimana ucapan beliau ketika dikritik, bagaimana tindakan dari golongan atau kelompoknya dalam melakukan sweeping dan lain sebagainya. Apabila tidak ya masuk indikasi kepada golongan Islam ekstremis atau fundamentalis, sebenarnya tidak usah khawatir gitu loh. Namun masyarakat Indonesia itu menyematkan tokoh FPI dan golongannya itu Islam yang maaf ya kategorinya radikal atau fundamental itu karena gaya tindakannya yang seperti itu. Indikasinya ya mungkin teman-teman sudah paham ya sepak terjangnya ya FPI di Indonesia ya. Walaupun kemarin beliau merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus, mereka sekarang ya sudah bisa mencintai Pancasila ya, bahkan sudah mengakui dan lain sebagainya. Namun ada indikasi masih menginginkan syariat Islam tegak di Indonesia. Nah, apakah kita anti sama syariat Islam? Sebetulnya tidak gitu. Cuman apabila ya secara spesifik dimasukkan kepada hukum positif, ini menjadi benturan gitu loh dengan hukum yang sudah ada. Intinya kita tidak usah muter-muter kemana-mana sebetulnya ya, secara nggak langsung kita bisa katakan cita-cita FPI atau siapapun gerakan-gerakan Islam ingin menjadikan negara Islam, negara Indonesia, maaf ya teman-teman ya, menjadi negara Islam Indonesia. Tapi pada masa lalu ya kelompok DI, TII, NII itu pun sudah tidak ada ya, sudah dieksekusi oleh pemerintah. Walaupun ya sekarang masih kemungkinan disinyalir NII Al-Zaitun yang masih berkembang dan masih melakukan aksinya ya secara diam-diam. Namun tujuannya tetap kepada menegakkan syariat Islam. Nah, disinilah sebenarnya ya teman-teman ya, pergerakan apapun harus memahami ya falsafah Pancasila. Sedangkan ulama-ulama kita itu yang sudah paham ya mengenai Islam itu banyak sekali, yang sudah mengerti tentang Pancasila yang masih bisa disatukan ya. Nah, sedangkan yang menginginkan syariat Islam itu berdiri di negara Islam, di negara Indonesia, itu belum bisa menjabarkan ya secara real bagaimana yang mereka inginkan. Nah, di sini teman-teman yang harus kita sadari, tindakan-tindakan radikal atau ilegal ya terhadap negara
Indonesia itu tidak dibenarkan, sehingga alih-alih mereka ingin mendirikan syariat ya, ingin menegakkan syariat, namun tidak sesuai dengan ajaran syariat itu. Inilah menjadi blunder teman-teman, sehingga umat Islam Indonesia itu semakin bingung terhadap sepak terjang dari golongan atau pemimpin golongan tersebut ya, membawa nilai Islam ya, membawa nama syariat, membawa nama Islam, namun tidak tanduk ya, tidak sesuai ya dengan syariat yang diajarkan dalam Islam. Ini kan menjadi blunder teman-teman ya. Nah teman-teman, saya ingin memberikan referensi ya terhadap satu pandangan Gus Dur ya, atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid tentang Islam di Indonesia. Nah teman-teman, di sini saya berikan referensi dalam buku Berguru kepada Bapak Bangsa teman-teman ya, dimana pemikiran Abdurrahman Wahid itu adalah pemikiran yang hingga saat ini masih dianggap sebagai pemikiran yang positif ya terhadap negara, terhadap Islam di Indonesia. Teman-teman sudah paham ya siapa tokoh Gus Dur tersebut ya. Ya mungkin untuk golongan FPI atau Pak Rizik Syihab mungkin anti ya, pada masa lalu sempat terjadi konfrontasi ya teman-teman ya. Bahkan ada kalimat-kalimat yang sangat tendensius di situ ya, dengan sebutan yang luar biasa lah, saya tidak bisa ungkapkan lagi di sini. Teman-teman sudah paham semua ya, sudah ada jejak digitalnya. Nah teman-teman, sedikit saya kasih pandangan tentang pemikiran Gus Dur ya. Di sini ucapan Gus Dur ya, mainstream pemikiran Gus Dur paling tidak meliputi 4 hal ya. Pertama, ingin mengembangkan khazanah kultural ahlu sunnah menjadi sesuatu yang relevan dengan konteks Islam dan Indonesia ya teman-teman ya. Inilah pemikiran Gus Dur ya. Kedua, ingin mengembangkan pemikiran-pemikiran modern yang berasal dari pencerahan sesuai dengan tantangan yang dihadapi Indonesia tanpa harus menghilangkan ciri-ciri kultural. Nah, di sini beda teman-teman antara pemikiran Gus Dur dan pemikiran Ketua Umum Front Persaudaraan Islam ya, Pak Rizik Syihab. Mungkin beliau tidak ingin adanya kultural di Indonesia ya, artinya yang tidak sesuai dengan kultur ya, itu tidak bisa. Sedangkan bagi Gus Dur, Indonesia bisa bersatu umat Islam ya dalam kultur yang ada di Indonesia. Nah, disitulah bedanya ya, tidak ekstrim harus menghilangkan kultur di Indonesia teman-teman ya. Budaya, adat masih bisa ya bersatu dengan Islam. Itulah hebatnya pemikiran Gus Dur. Nah, teman-teman, yang ketiga, karena Gus Dur seorang nasionalis, dia menginginkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan tidak tergantung pada bangsa-bangsa lain. Ini pun bagus teman-teman pemikirannya ya. Gus Dur seorang yang benar-benar mandiri, otonom, tidak ingin ya tergantung kepada negara-negara lain. Jadi menjadi bangsa yang besar. Nah, baik dari segi pemikiran, kebudayaan, teknologi maupun politis. Nah, teman-teman, yang terakhir, yang keempat ya, yang penting menurut Gus Dur adalah selalu memperjuangkan demokrasi sebagai keturunan salah seorang founder father Kiai Haji Wahid Hasyim. Dia mempunyai panggilan moral untuk melanjutkan proses demokratisasi yang dulu sudah dirintis oleh ayah dan teman-temannya. Ya teman-teman ya. Jadi demokrasi itu sudah diperjuangkan oleh founding father ya Kiai Haji Wahid Hasyim ya, dan golongan Islam. Nah, di sini Gus Dur ingin meneruskan. Nah, perbedaannya teman-teman, kalau saya perhatikan ya, perbedaan Gus Dur dan Pak Rizik Syihab ya sebagai imam besar umat Islam Indonesia ya, menurut golongan beliau ya, itu sangat berbeda sekali teman-teman. Artinya Gus Dur di sini tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang maaf ya, menghina, kotor, atau ketika dikritik beliau melakukan kata-kata yang tendensius. Nah, sedangkan Pak Rizik Syihab sebagai ketua umum Front Persaudaraan Islam yang konon sebagai imam besar ya, umat Islam Indonesia yang diklaim oleh pihak mereka, siokianya andai kata memang benar-benar ya ingin dijadikan imam besar Indonesia, harus menunjukkan akhlak yang baik ya, harus menunjukkan tindak tanduk yang benar ya, yang umat Islam Indonesia bisa menerimanya ya secara langsung, dan hasilnya pun ada gitu loh, hasil konkretnya pun ada, perjuangannya seperti apa kalau masih dalam bingkai negara Republik Indonesia teman-teman ya. Nah, lalu saya juga sedikit teman-teman ya, perbedaan dari pemikiran Pak Rizik Syihab dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu pun sangat berbeda mengenai kultur adat istiadat ya, dimana pemikiran Gus Dur masih bisa ya menjaga kultur atau adat budaya Indonesia. Nah, di sini saya tidak mau sedikit ya berburuk sangka ya, tapi teman-teman bisa melihat apakah ada jaminan andai kata ya pergerakan Front Pembela Islam menguasai Indonesia, bagaimana nasib Indonesia ya ke depannya umat Islam. Sedangkan dalam teori Pak Profesor Dr. Abdul Mazi Ajra
almarhum almarhum teman-teman ya. Dalam watak Islam di Asia Tenggara, watak Islam di Indonesia, watak Islam di Timur Tengah itu berbeda teman-teman. Ya, berbeda kultur, berbeda budaya, berbeda pemahaman, bahkan berbeda doktrin ya. Nah, di sini yang menarik adalah teman-teman, watak Islam di Asia menurut Profesor Azumazri Azra ya teman-teman ya. Salah satu sumber optimisme kalangan pengamat luar tentang kebangkitan Islam di Asia pada umumnya didasarkan pada pengamatan mereka tentang watak ya atau karakteristik Islam di kawasan ini, teman-teman ya, perhatikan ya. Mereka melihat Islam di Asia Tenggara mempunyai watak dan karakteristik yang khas yang berbeda dengan watak Islam di kawasan lain, khususnya di Timur Tengah. Karakteristik terpenting Islam di Asia misalnya watak yang lebih damai, ramah, dan toleran. Ya, jadi teman-teman, tokoh-tokoh Islam ya, Profesor Dr. Azumardi Azra, Kiai Haji Abdul Wahid, dan banyak lagi tokoh-tokoh Islam lainnya. Sebenarnya mereka memahami bahwa Islam di Indonesia itu lebih damai, ramah, dan toleran. Berbeda dengan Islam di Timur Tengah. Makanya konflik yang terjadi di Timur Tengah itu banyak sekali teman-teman ya, dan sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Nah, di sini harapan saya adalah teman-teman, bukan saya membedakan dalam arti di Timur Tengah itu jelek ya secara doktrin ya, karena kita juga sangat memuliakan negara Arab ya, bagaimana Islam datang di Arab, bukan kita benci teman-teman ya, cuman kultur ya, kultur antara Timur Tengah dan Indonesia dan Asia itu sebenarnya berbeda, sehingga andai kata ada pihak luar yang masuk ke Indonesia ya, doktrin dari sana dibawa ke sini, baru terjadilah benturan dengan budaya teman-teman ya, sehingga toleransi yang sudah terjaga ya, yang umat Islam terkenal damai, ramah, itu menjadi sedikit berbeda gara-gara atau ada tokoh ya yang mengklaim dirinya paling mulia ya, teman-teman ya, sehingga seakan-akan dibenarkan ya, tindak-tanduk mereka dibenarkan atas nama agama. Ini bahaya teman-teman ya. Nah, akhirnya saya memberikan suatu referensi sebagai penguat kita ya, agar kita bisa menjaga nilai toleransi yang ada di Indonesia, bisa menjadi Islam yang ramah ya. Bukan berarti yang ramah itu kita penakut, bukan teman-teman. Ramah itu bukan pengecut. Karena kondisi umat Islam di Indonesia itu sebenarnya masih damai teman-teman. Ya, kenapa ada golongan pihak-pihak ya, mohon maaf ya, yang radikal, yang ekstrim, tujuannya apa? Gitu loh. Bahkan ada namanya bom bunuh diri di Indonesia. Dengan tujuannya secara spesifik itu kita masih belum tahu. Ya, lagi-lagi ya, seakan-akan ya, lagi-lagi ingin mendirikan syariat Islam. Ya, sedangkan secara spesifik tidak menjabarkan seperti apa, bahkan pergerakannya benar-benar seperti apa ya. Jangan main di bawah tanah gitu, tiba-tiba tampil dengan hal-hal yang sifatnya kekerasan ya atau ekstrim. Nah, semoga teman-teman dan kita semua umat Indonesia tidak terbawa oleh Islam-Islam yang radikal ya, Islam-Islam yang penuh dengan kekerasan demi generasi kita ke depan ya teman-teman ya. Nah, demikian saya teman-teman ya, suatu reaksi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila kurang referensi, kami mohon maaf. Jumpa kembali dalam channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.